Shalom saudara semuanya. Oke, saya akan hari ini memberi suasana. Saudara tahu suasana? Suasananya bagus, suasananya mendung, suasananya mencekam. Betul saudara? Berbagai macam. Kalau saudara habis PW seperti ini, suasananya apa saudara? Ngantuk? Nah, bertanya sama saudara, diri saudara sendiri. Di sini ada yang suka film horor saudara? Waktu mudanya suka minum, minum lagi. Suka film horor, suka film menakutkan. Atau ada yang suka film-film percintaan. Kalau zaman sekarang mungkin drakor, drama Korea. Hari-hari ini saya sekilas nonton dracin, bukan drakor lagi. Kalau drakor, waduh, terlalu mendayu-dayu, terlalu berlinang air mata. Betul saudara? Ya, yang ketawa mungkin tahu ya. Tapi hari-hari ini juga ada namanya dracin saudara. Apa sih dracin? Drama Cina. Nah itu dia. Seru saudara, karena ada silatnya juga. Ada, sihirnya juga. Nah itu dia. Ada yang suka? Nah itu jawab sendiri saudara. Tapi kalau saudara ingat, kalau kita nonton film horor, dulu teman saya juga suka nonton film horor. Dulu. Ada yang judulnya Freddie McGregor. Ada yang judulnya I Know What You Did Last Summer. Wah itu cerita pembunuhan saudara. Semua yang difoto, kefoto, semuanya meninggal. Itu ada satu kelompok orang. Meninggal semuanya karena mereka lagi main di suatu dunia fantasi. Naik roller coaster. Lah ceritanya roller coasternya itu mengalami kecelakaan. Singkat cerita, ada yang meninggal, ada yang nggak meninggal. Tapi yang meninggal ya sudah habis. Tapi yang nggak meninggal, mereka dikejar yang namanya roh maut. Kalau kita nonton film horor, kadang-kadang waktu kita muda mungkin masih ingat saudara, sering kebawa mimpi nggak? Sering kebawa mimpi. Di sini ada kesaksian yang sering sharing di sini juga, namanya Ibu Abigail, betul? Pernah dengar sharing dia tentang dia sering diceritain sama pembantunya tentang sejarah, tentang segala sesuatu yang jelek-jelek. Apa yang terjadi sama Ibu Abigail? Ingat kan? Ingat. Dan kejadiannya mungkin sampai kapan nggak, saya nggak ngerti. Kadang-kadang dia itu kalau ke kamar mandi malam masih takut. Itu sama terjadi. Dulu saya sering diceritain waktu di rumah engkong saya di Jepara. Rumah engkong tuh diceritain ada roh jahatnya. Nah roh jahatnya itu mirip sama engkong saya. Jadi itu kan otomatis masuk dalam pikiran saya. Kejadiannya apa saudara? Ketika saya nginep di Jepara, di rumah engkong saya nggak berani ke kamar mandi. Karena kamar mandinya itu bukan di sebelah kamar. Kamar mandinya itu sekitar 150 meter di belakang. Dan itu ada lorongnya. Itu yang membuat saya takut. Dulu saya diceritain, mungkin ibu saya juga udah lupa. Dulu ada pembantu, waktu zaman Belanda. Itu pohon temu-temu bisa roboh sendiri. Terus pagi-paginya, pohonnya berdiri lagi. Itu di bawah alam sadar saya. Membuat rumah Jepara, rumah engkong saya menjadi takut. Dulu waktu engkong saya pergi ke Palembang, naik kapal. Kan otomatis engkongnya nggak ada di rumah kan. Itu bisa pembantunya ngomong, Ndoro kok balik lagi. Jadi
kuasa gelapnya ini mirip engkong saya. Terus jalan-jalan di loteng katanya. Terus jalan-jalan naik turun tangga katanya. Lah delalahnya, kaliganya, saya itu waktu di Jepara tidur di sebelah kamar sebelah loteng. Jadi semalaman saya nggak tidur. Kenapa? Merhatiin loteng terus, dengerin ada yang jalan nggak ya, ada yang jalan nggak ya. Nah itu karena apa? Takut. Betul saudara? Sama aja. Kalau kita nonton drama Cina atau drama Korea, kita pengen nggak istri kita atau suami kita atau kalau mungkin anak muda pacarnya pengen seperti itu nggak? Kadang-kadang kita ngomong di mulut kita, enggak, saya cuma nonton doang, mengisi waktu luang daripada mager. Tapi saudara, hati-hati. Di bawah sadar kita, itu masuk hati, masuk pikiran, masuk ke jiwa. Kalau cuma mendarat di pikiran, itu masih mending. Tapi kalau sudah mendarat di jiwa, itu yang berbahaya. Karena jiwa ini hubungannya sama, dekat banget sama roh. Nah kalau roh kita sudah termanipulasi. Lah itu kejadiannya seperti saya. Padahal nggak ketemu sama setannya. Padahal nggak ketemu sama roh jahatnya. Tapi termanipulasi. Sedangkan firman Tuhan berkata apa saudara? Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Engkau akan mencintai Tuhan yang satu dan engkau akan membenci Tuhan yang satu. Yang Tuhan kita sandingkan sebagai Tuhan itu apa? Iblis? Maaf, iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi kita harusnya nggak perlu takut, betul saudara? Dan yang Tuhan sandingkan sebagai Tuhan dalam hidup manusia itu apa? Mamon, saudara. Hati-hati dengan mamon. Hati-hati dengan yang namanya kekayaan. Hati-hati dengan yang namanya uang. Betul? Saya pernah sharing. Uang adalah tuan yang jahat. Tapi dia adalah hamba yang baik. Betul saudara? Uang gak punya moral. Yang punya moral adalah orang yang punya uang. Jadi pertanyaannya, yang pegang uang punya moral enggak? Kalau uang pasti enggak punya moral. Dia akan menghancurkan. Dia akan datang dan pergi seenak dia. Betul saudara? Hari-hari ini semua barang belum lebaran, belum bulan puasa sudah naik. Betul saudara? Betul? Betul. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Jangan terbawa suasana. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dia lebih besar dari kekhawatiran kita. Dia lebih besar dari ketakutan kita. Dia lebih besar dari kelemahan kita. Amin. Apapun boleh terjadi. Tapi biarlah setiap kita membawa frekuensi, membawa suasana ilahi dalam hidup kita. Kalau habis PW 1 jam, ngerasanya sukacita enggak? Ngerasa kuat enggak? Tapi biarlah suasana itu engkau bawa dalam 24 jam dalam harimu. Amin saudara. Jangan ketika engkau habis PW, terus engkau ke pasar dan engkau melihat harga minyak melambung dan engkau melihat harga bawang, harga cabai melambung dan engkau berkata, aduh gimana sih? Ya, itu salah. Hati-hati. Ketika kita ada di dalam suatu ibadah seperti ini saudara, ternyata kita lagi, kalau radio itu apa? Cari gelombang ilahi, mentuning apa itu? Menyamakan frekuensi dengan frekuensi surga. Frekuensi surga itu apa saudara? Lawan ketakutan apa? Lawan ketakutan apa saudara? Berani?
Nggak tepat. Surga ngomong bukan berani, tapi iman. Betul saudara? Jadi buat saya, buat saudara hari ini saya mau berkata, firman Tuhan berkata, lawan dari ketakutan adalah beriman. Beriman artinya apa? Berani mempercayai Allah dibandingkan suasana, dibandingkan dengan kenyataan. Beriman itu berani mempercayai Tuhan lebih dari segala apapun. Ketakutan adalah frekuensi dari iblis. Ketika kita keluar dari tempat ini, dia bapak yang jahat, bapak dari orang-orang jahat itu iblis. Dia akan melancarkan frekuensi ketakutan. Harga cabai naik loh, uang sekolah naik, nggak tahu saya uang sekolah terbang naik nggak tahu. Uang sekolah naik loh, uang gedung naik loh, bahan baku naik. Hati-hati saudara, hari-hari ini pasti dia akan lancarkan. Tapi kita punya frekuensi surga, amin. Frekuensi surga itu adalah apa? Beriman. Iman artinya apa? Berani mempercayai Tuhan dibanding kenyataan. Hari ini gaji nggak naik mungkin, tapi saya percaya semua naik, gajinya nggak naik. Karena gaji mau nggak mau ada deadline-nya. Mana bisa perusahaan ngasih gaji sesuai dengan harga pasar, nggak mungkin. Ada deadline-nya saudara. Tapi percaya, peninggian datang daripada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup mencukupi setiap kehidupan kita. Amin. Ada contoh di Alkitab, namanya Raja Saul saudara. Dia raja yang hebat. Mengalahkan musuh dengan luar biasa. Mengalahkan Midian sampai ditumpas habis. Tapi hari itu, dia ke lembah Efes Damin dan dia melihat Goliat. Dan hari itu juga kecut hatinya, asem hatinya. Karena dia ngelihat Goliat. Goliatnya belum ngapa-ngapain. Goliatnya cuma berteriak-teriak. Menghina, menghancurkan mental. Dan hari itu yang namanya Raja Saul tidak berkutik. Tidak bisa keluar dari kemahnya. Takut. Zaman dulu kalau ada mungkin Raja Saul pada waktu zamannya Goliat, dia walk from home. Walk from kemahnya, walk from tent. Hari ini apakah rasa takut? Ada rasa takut yang negatif, ada rasa takut yang positif. Benar gak saudara? Takut gak lulus, terus belajar, itu takut yang positif. Takut gak bisa makan, terus bekerja, itu takut yang positif. Betul saudara? Takut gak lulus, takut gak diterima sama calon mertua, nah itu takut yang positif. Tapi kalau ketakutan yang membuat engkau gak bisa bergerak, dan engkau takut melangkah, takut mencoba, takut berusaha, hati-hati saudara. Kita akan buka dari firman Tuhan. Di Matius 25. Matius 25 ayat 24 sampai 25. Matius 25 sampai ayat 24 sampai 25. Saudara ingat tentang pelajaran perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, baca saudara, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kembali kepunyaan Tuhan ini.
Ada terjemahan aslinya mungkin di NIV, mungkin bisa ditampilkan. Takut dalam bahasa Indonesia cuma takut, saudara. Tapi di dalam bahasa Inggris ada bermacam-macam. Takut itu diartikan dengan fear, scary, afraid. Nah, dan dalam terjemahan ini, dia itu takut scare, takut salah, takut dihukum. Dia takut karena cuma ada bosnya. Ngerti saudara? Dia ngelakuin pekerjaan kalau ada bosnya. Kalau nggak ada bosnya, dia nggak ngelakuin, bermalas-malasan. Hari ini istri saya takut sama saya nggak? Takut, tapi bukan takut seperti saya berhadapan dengan tikus. Tikus itu takut sama saya karena apa? Takut dibunuh, betul? Tapi istri saya takut karena fear, hormat. Kita harus hidup takut akan Tuhan, betul? Firman Tuhan. Dan artinya kita takut karena menghormati Dia. Kita takut karena kita bangga sama Tuhan kita. Tapi takut hamba yang mendapat 1 talenta ini. Karena dia takut, karena dia scary. Dia hanya terbawa suasana ketakutan. Waduh, bosku datang. Padahal saya belum ngapa-ngapain. Karena dia takut gagal. Dia hanya takut sekedar takut karena takut dihukum. Atau takut dimarahi. Tapi dia takut, bukan takut karena hormat. Hari ini, frekuensi apa yang engkau ingin terapkan dalam hidup setiap kita? Apakah frekuensi ketakutan? Ataukah frekuensi dari yang namanya beriman? Saudara lihat ayat 25. So I was afraid and went out and hid you gold in the ground. Dia apa? I was afraid. Bukan fear. Bukan takut hormat. Dia takut salah. Di NIV berkata seperti itu. Memang bahasa kita sangat simpel. Takut-takut. Tapi bahasa Inggris lebih berbicara banyak, saudara. Hari ini kita mau buka ayat lagi. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Kita ini bukan terima roh perbudakan. Kita bukan budak. Tapi kita sudah diangkat menjadi anak. Bahkan ada yang disebut sahabat. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus pun pernah merasa takut ketika dia ada di Taman Getsemani. Tapi percayalah, kita enggak menerima roh perbudakan. Hari ini biar frekuensi surga menjadi frekuensi dalam hidup kita. Kita bisa nyembah Tuhan setiap hari. Tapi mungkin cuma 1 jam. Atau bahkan paling pol 2 jam. Tapi biarlah frekuensi itu kita tuning, kita gerakan. Yang ilahi itu, yang supranatural itu masuk dalam hidup kita. Ayat yang terakhir saudara. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Membebaskan kita. Menghancurkan setiap belenggu ketakutan.
Setiap rantai-rantai yang mengikat kaki kita, yang membuat kita nggak bisa bergerak seperti Raja Saul, itu semua akan dipatahkan. Dan beriman itu artinya apa sih saudara? Membawa terang surga. Minggu kemarin saya sudah ngomong, di surga itu tidak ada kegelapan. Betul saudara? Karena terangnya itu adalah Yesus sendiri, Bapa sendiri. Ketika kita ngomong kita beriman, kita membawa terang itu ke dalam hidup kita. Dunia boleh gelap, tapi kita menjadi terang Kristus. Karena kita punya firman. Kita punya firman itu yang memerdekakan kita. Ketika ada ketakutan datang, ketika ada intimidasi iblis, frekuensi iblis mulai dilancarkan dalam hidup kita, mari kita deklarasikan, mari kita perkatakan firman Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan. Dialah Jehovah Jireh, dialah Jehovah Rafa, dialah Jehovah Adonai, dialah Master of Breakthrough. Hidupmu hari ini belum breakthrough? Percayalah, Dia Tuhan yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Dia sanggup mengubahkan beban menjadi berkat. Frekuensinya harus beriman. Frekuensinya harus percaya. Beberapa waktu yang lalu, udah lama, saya pernah lihat buku tentang masalah ketakutan dan kekhawatiran. Ini survei saudara. Survei buat setiap kita. 85% kekhawatiran di dalam hidup kita itu tidak terjadi. Itu fakta loh saudara. Survei membuktikan 85% kekhawatiran dalam hidup seseorang tidak pernah terjadi. Dan hanya 12% ternyata kekhawatiran itu terjadi. Dan itu pun tidak seberapa besar apa yang dikhawatirkan. Hanya 12%. Dan sisanya yang terakhir 3% kekhawatiran itu terjadi. Jadi kemungkinannya itu kecil. Ketakutan, kekhawatiran itu hanya 3%. Dan itu hanya main di mana? Ini loh, di pikiran sama jiwa. Dan hati-hati saudara, kalau sudah main di pikiran, nempel di jiwa, hati-hati. Itu sebentar lagi nempel ke roh. Kalau nempel di roh, firman Tuhan apa? Berkata, semua yang terjadi di dalam dunia ini, itu di roh itu terjadi dulu. Pernah dengar khotbah itu? Dulu Pak Petrus Agung pernah ngomong itu. Yang bergerak itu di roh dulu. Di roh bergerak baru jadi di jiwa. Hati-hati. Jangan sampai terkontaminasi rohmu. Satu hal, frekuensi ilahi harus dalam hidup kita. Kalau kita nyembah Tuhan, kita beribadah atau dengerin suara gracia, percayalah, itu frekuensi ilahi loh. Amin. Tapi hati-hati juga saudara. Jangan sampai terkontaminasi hidupmu dan hidupku. Iblis pasti akan melancarkan panah-panahnya. Tapi kita punya perisai iman. Amin. Selamat menjalani harimu tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau yang mengucap syukur buat hari ini. Engkau yang menjanjikan dan Engkau yang melakukan dalam hidup kami. Engkau yang sanggup mengubahkan jalan pikir kami. Mengubahkan frekuensi kami. Kami gak bisa menghindari Tuhan. Setiap frekuensi yang iblis lancarkan. Tapi kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau. Menjagai hidup kami. Kami butuh pengurapan yang baru hari ini Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu yang akan mengubahkan
setiap hidup kami. Kami bawa minyak ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya. Kami urapi kepala kami. Kami urapi dahi kami. Pikiran Kristus masuk dalam hidup kami. Pikiran Kristus masuk dalam hidup kami. Telinga ini Tuhan. Telinga yang mendengar frekuensi ilahi. Kami tutup semua frekuensi yang dari si jahat. Biar setiap kami juga Tuhan menjadi transmitter-transmitter-Mu Tuhan. Kami mengabarkan kabar baik. Kami mengabarkan kabar surga. Kami mengabarkan kabar yang membangun, bukan kabar yang menghancurkan. Mulut kami urapi. Di dalam nama Yesus menjadi mulut yang ilahi. Mata kami, mata yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketidakpercayaan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Ketegar tegukan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi tangan kami Tuhan. Apa yang kami pegang jadi besar. Apa yang kami pegang jadi mendunia. Apapun, 1 talenta sekalipun Tuhan, kami percaya jadi besar. 5 roti, 2 ikan jadi mendunia. Dan kaki kami Tuhan, kaki yang kuat, yang membawa kami sampai destiny kami. Tidak ada destiny kami yang tercecer. Tidak ada bagian kami yang tercecer. Kami melangkah bersama dengan Yesus. Dan kaki kami kuat. Hidup kami diberkati jasmani dan rohani. Kekuatan yang baru kami terima hari ini. Dan kami memulai minggu ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan thy will be done. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.